Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mentutorialkan penggunaan Adempire pada jurnal kami. Pertama-tama perkenalkan dulu kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Muhammad Alfian Rafsanjani, nomor induk mahasiswa 68202047. Yang kedua saya sendiri yaitu Franky Rawan 68202071. Yang ketiga yaitu Muhammad Iqbal Said Hawa 68202083. Yang terakhir yaitu Abiyu Ahmad Alawi. Jurnal yang kita ambil yaitu produksi furniture di bidang manufaktur. Berikut skenario dari jurnal kami. Untuk itu mari ikuti saya ke tutorialnya. Berikut tutorialnya. Yang pertama kita buka XP-nya, kita buka Adempire, kita isi usernya dan passwordnya sama-sama sistem. Kita role-nya sistem administrasi, kita checklist. Kita ke sistem admin, find roles yang ini kita titikkan, kita isi CV Roland Kencana. Kantor pusat, aktifnya Roland Roland user. Ini ganti Indonesia IDR, country-nya Indonesia, city-nya Semarang, Jalan Kartini nomor 41, Semarang 50732. Ini phone-nya 024 313 4590 313 ada salah, sorry, 31345 34 70. Oke, setelah itu kita start. Kita tunggu bentar.
lama ya. Oke, di situ kita checklist, kita logout, kita ganti namanya. Oke, kita ganti ini jadi rollup admin. Passwordnya sama, rollup admin. Oke, kalau sama root rencana, pusat dan standar, kita akan membuat beberapa klien. Kita ini terus kita ke klien rules. Oke, kita ganti deskripsinya yaitu perusahaan yang membuat furnitur dari bahan baku kayu. Emailnya Roland underscore email.com. Habis itu kita save. Ya. Habis itu kita tutup. Oke, untuk selanjutnya kita membuat departemen yang ada, yaitu kita ke organisasi rules, ke organisasi, dapat kantor pusat saja. Kita akan tambah seperti gudang dan pemasaran. Kita create tukel, namanya yaitu gudang. Definisinya merupakan tempat yang untuk menyimpan barang. Serkinya juga gudang. Terus kita save. Terus kita create tukel lagi ke kantor pemasaran. Departemen ini pemasaran. Departemen yang memasarkan suatu barang. Itu kita save. Habis itu kita edit dari masing-masing departemen tersebut. Terus kita ke kantor pusat, ke organization tools, Jalan Semarang nomor 1. Kita ke gudang, organization tools, addressnya Jalan Kauman nomor 19. Lima 0733 Indonesia.
plasma. Kita save. Sama seperti pemasaran juga. Dan pemuda nomor 55, nomor 50. Kita save juga. Oke, kita lihat. Oke, sudah semua. Habis itu kita simpan. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifian Rapsandani dengan NIM 6820200647 dari kelompok 3 Sistem Enterprise B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat bisnis partner sesuai dengan studi kasus dari kelompok kami. Kalau begitu langsung saja kita bisa mulai. Yang pertama kita bisa klik Business Partner Group. Nah, di sini berfungsi untuk membuat grup dari bisnis partner yang akan kita buat, seperti vendor, customer, atau mungkin employee. Di sini saya akan membuat saja, langsung saja. Yang pertama adalah vendor. Di sini ya, kita masukkan isi saja sesuai data yang ada. Lalu kita save. Berikutnya kita akan membuat customer seperti ini. Lalu kita save lagi. Dan yang terakhir adalah employee. Jangan lupa untuk selalu dilakukan save. Lalu kita bisa cek di sini dengan grid Google. Di sini sudah ada ya. Selanjutnya kita masuk ke greeting untuk membuat sapaan bagi para bisnis partner. Yang pertama di sini saya akan membuat sapaan untuk PT. Seperti ini. Lalu save. Selanjutnya jika PT sudah, maka kita akan membuat toko. Di sini saya mengetiknya dengan TK. Dan yang terakhir saya akan membuat sapaan untuk tuan atau TN. Lalu kita bisa lihat apakah sudah berhasil dibuat, dan ternyata sudah. Nah, setelah membuat bisnis partner group dan greetings, kita bisa klik untuk masuk ke bisnis partner. Ini ya. Langsung saja kita bisa new record. Nah, di sini kita akan sesuaikan sesuai dengan vendor, customer, dan employee yang akan kita masukkan. Nah, di sini saya akan memasukkan vendor-vendor yang ada di dalam yang sudah ditentukan oleh kelompok kami. Kita masukkan search key, lalu kita pilih greetingnya.
lupa untuk isi deskripsinya. Nah, untuk bisnis partner group bisa kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat, lalu kita save. Kemudian pada bagian vendor, kita klik di sini, kita centang pada checklist ini, lalu kita save. Berikutnya kita bisa klik location untuk memberikan info seperti alamat atau nomor telepon dari para vendor tersebut. Negaranya tentu saja negara Indonesia ya. Lalu untuk teleponnya juga kita masukkan. Lalu kita save. Lalu kita buat bisnis partner yang berikutnya. Masih sama kriteria, yakni menggunakan PT. Kemudian kita bisa ubah bisnis partner grupnya, lalu kita save. Lalu kita masuk ke menu vendor dan checklist pada bagian vendor. Save lagi. Masuk ke location untuk mengisi keterangan-keterangan yang ada. Lalu kita bisa save. Lalu kita buat lagi. Masih menggunakan PT ya. Lalu kita save. Masuk ke bagian vendor. Jangan lupa untuk checklist dan save lagi. Dan untuk location juga kita isi. Termasuk dengan nomor telepon yang ada. Lalu kita save. Nah, dengan ini kita sudah membuat bisnis partner yang vendor ya. Selanjutnya kita bisa membuat bisnis partner yang customer.
Untuk greetingnya kita menggunakan toko. Untuk bisnis partner group tentunya kita pilih yang customer, lalu kita save. Jadi kita sekarang masuk ke menu customer, lalu kita checklist yang ini, yang customer, lalu kita bisa save. Untuk pengaturan bisa kita sesuaikan nanti. Lalu untuk location kita tambahkan di sini. Seperti ini, lalu kita bisa save. Kita buat lagi baru di sini. Masih menggunakan greeting toko. Dan bisnis partnernya kita sesuaikan, lalu kita save. Kemudian customer di sini kita centang, lalu kita save lagi. Dan berikutnya adalah masukkan info-info seperti lokasi dan nomor telepon. Kemudian nomor teleponnya lalu kita save. Kemudian kita buat lagi. Kita sesuaikan bisnis partner grupnya, lalu kita save. Kemudian pada tab customer kita checklist, lalu kita save. Dan kita masuk ke location. Kita new record, masukkan alamatnya. Lalu nomor teleponnya jangan lupa. Lalu kita bisa save. Nah, sekarang kita buat employee ya atau pegawainya di sini. Lalu new record. Lalu kita buat di sini dengan greetingnya tuan. Bisnis partner grupnya kita ubah menjadi employee, lalu kita save. Kemudian kita masuk ke employee. Ini kita centang di sini. Lalu kita bisa save. Selanjutnya kita buat lagi di sini. Untuk organisasinya di sini bagian bidang ya.
lalu kita bisa save. Dulu kita bisnis partner grupnya kita pilih employee terlebih dahulu, baru kita save. Setelah itu kita masuk ke tab employee, lalu kita checklist ini, lalu kita save. Dan yang terakhir membuat employee lagi. Untuk bagiannya di sini adalah bagian pemasaran. Kemudian kita bisa save, lalu masuk ke tab employee dan kita checklist, kemudian kita save. Nah, jika sudah maka bisa kita cek bisnis partnernya. Di sini terdiri dari vendor ya, vendor, kemudian ada customer dan ada employee atau karyawan. Begini cara membuat bisnis partner menggunakan aplikasi Empire. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Zaidawa dengan NIM 68 2020 083. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat produk dalam Adem Bayar di sini. Dan perusahaan di sini saya gunakan adalah CV Roland Kencana. Oke, pertama-tama kita masuk ke dalam Adem Bayarnya dahulu, lalu kita pencet produk, lalu setelah masuk seperti ini kita akan klik new record, lalu kita masukkan ke search di sini. Produk yang akan saya buat pertama adalah meja TV, lalu untuk name-nya di sini juga adalah meja TV. Setelah kita kasih nama di search key dan name-nya, kita akan merubah organization di sini karena di sini produk masuknya ke dalam gudang. Lalu untuk bawahnya yaitu barangnya itu bisa dibeli atau dijual. Jadi purchase dan sold di sini kita biarkan tenang saja. Nah, kita akan buat produk kedua. Jadi jika sudah membuat produk pertama, kita akan klik save. Lalu kita akan klik lagi new record, terus kita isi meja belajar, lalu untuk name-nya juga adalah meja belajar, dan kita ubah organisasinya dahulu yaitu ke gudang. Lalu kita masukkan channel sini, tapi sini sudah karena ini barang juga bisa di purchase dan sold. Jadi kita kembali ke awal lagi, klik save. Lalu jika sudah, kita akan buat produknya lagi yaitu klik new record, lalu kita akan isi kursi. Untuk produk ketiga kita akan isi kursi ya teman-teman. Kita ini juga isi kursi. Lalu organization kita pindah ke gudang, lalu kita cek bawahnya lagi, purchase centang, sudah tercentang atau sudah terchecklist. Sesudah kita akan save, lalu kita akan buat produk keempat yaitu lemari. Nah, untuk buat produk keempat kita akan klik new record lagi, lalu kita isi search key-nya di sini adalah lemari, otomatis name-nya juga adalah lemari. Lalu kita klik organization dan pindahkan ke gudang karena ini produk. Lalu cek bawahnya, karena ini merupakan produk jadi bisa dijual, dibeli, purchase dan sold. Lalu jika sudah membuat produk keempat, kita akan buat produk kelima atau produk terakhir. Ini kita klik save dahulu, terus kita akan klik new record, search di sini, itu kita akan buat tempat kasur, dan namanya juga tempat kasur juga, lalu tempat tidur kasur gitu ya guys.
dan kita akan klik organization-nya, pindah ke gudang, terus kita pastikan di sini ada sudah sold dan purchase. Lalu jika sudah, kita klik save. Nah, ini kan kita sudah buat produk-produknya semua yang kita akan buat. Untuk mengeceknya kembali, kita akan klik create to go. Nah, di sini kita akan ketemu dengan produk-produk yang kita udah buat, yaitu ada meja TV, meja belajar, kursi, lemari, dan tempat kasur, dan organisasinya termasuk dalam ke gudang. Jadi begitulah cara membuat produk di Adam Bayar di sini. Sudah selesai, kita akan kembali lagi. Lalu sudah, mungkin cukup begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abi Ahmad Alawi dengan NIM 68 2020 090. Jadi di sini saya akan melanjutkan di bagian untuk memberikan harga produk pada produk-produk di Adam Bayar. Saya di sini melanjutkan bagian dari teman saya kemarin yang sudah membuat produk-produk. Jadi pertama kita akan login sebagai admin. Lalu pada menu utama kita pilih demand material management, lalu ada material management rules. Setelah itu kita ke produk. Nah, di sini ini adalah list yang teman saya telah buat kemarin. Jadi di sini ada meja TV, meja belajar, kursi, lemari, dan tempat kasur. Jadi di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara memberikan harga pada produk-produk yang sudah dibuat. Jadi di sini saya akan mengambil contoh meja TV. Saya akan memberikan harga seperti yang ada di sini. Dan harga 2 juta, lalu standard price 1.950.000 dan limit price 1.899.000. Untuk memberikan harga kita pilih dulu produk yang akan kita berikan harga, lalu kita pindah ke price pada bagian price ini. Lalu kita klik new record, lalu pilih price list version yang sudah ada, lalu kita isikan harganya. Di sini dengan list price ada saya sudah buat 2 juta. Sini langsung saja 2 juta. Lalu untuk standard price ada 1.950. Lalu untuk limit price ada 1.899.000. Seperti itu. Nah, lalu bisa langsung kita simpan dan kita pindah ke produk selanjutnya di meja belajar. Sini langsung kita berikan harga saja. Kita pilih lalu kita berikan harga. Sini tahapannya sama seperti sebelumnya, jadi langsung kita masukkan saja list price nya. Lalu untuk standard price ada 950.000, lalu untuk limit price ada 899.000. Bisa langsung kita simpan, lalu kita kembali ke produk, lalu kita berikan harga untuk kursi. Sini kita pindah ke price, lalu new record, price list version. Bisa langsung kita isi seperti tadi. Lalu standard price ada 550.000, limit price dengan harga 499.000. Seperti ini. Bisa langsung kita simpan dan pindah ke produk selanjutnya. Kita pindah ke lemari, lalu ada price, new record, kita pilih yang sudah ada, langsung kita isikan 1.950, 1.899. Kita simpan, lalu kita kembali ke produk lagi. Kita pilih tempat kasur, lalu kita pilih price, lalu new record, lalu langsung kita masukkan harga yang sudah kita tentukan. Jadi di sini dengan harga 1.200.000. Lalu untuk standard price ada 1.150.000. Lalu limit price harga paling rendah ada 1.099.000. Seperti itu. Lalu bisa langsung kita simpan dan kita bisa cek untuk harganya yang sudah kita buat ada di view lalu produk info. View lalu produk info. Nah, di sini kita bisa requery dan kita bisa cek di sini dengan harga-harganya. Dengan untuk meja TV kita sudah berikan harga 2 juta, lalu untuk standard price ada 1.950 dan dengan limit price 1.899.000.
899.000. Dan untuk produk yang lain bisa dilihat sudah tertera juga harganya. Terima kasih telah melihat video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.